Bali bersolek jelang KTT G20, sehingga banyak menyajikan hal menarik yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah kehadiran bus listrik yang menjadi kendaraan resmi KTT G20. Terdapat dua jenis ukuran bus listrik, yang besar dan ada pula yang berukuran sedang. Saya ajak Anda untuk langsung menjajal armada yang ramah lingkungan ini. Oh iya, untuk bus yang ukuran besar ini ternyata sudah mulai beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 8 malam. Membutuhkan 1 kali charge saja setiap harinya, sementara ukuran yang lebih kecil ini membutuhkan charge itu 1 sampai 2 kali dalam satu hari. Transportasi bus listrik ini punya rute yang berbeda. Kalau ragu atau bingung, kita bisa langsung tanya petugas onboard yang siap membantu Anda. Dalam satu bus ukuran besar ini tersedia juga pramugari onboard yang siap memandu. Nah, kebetulan nih, Ovi sudah bersama Kakak Ainun. Jadi ini adalah salah satu dari 2 pramugari onboard yang selalu bertugas ya, menemani tamu-tamu yang ada atau yang menaiki bus listrik ini. Penasaran dong pemirsa, kira-kira tugas Kakak Ainun nih dari jam 6 sampai jam 8 seperti apa? Boleh sharing pemirsa? Tugasnya udah pasti menemani, memandu untuk para tamu baik pun dia lokal atau internasional, delegates, dan juga misalkan ada beberapa penumpang seperti tentara atau polisi yang memang mau menaiki ke tujuan tertentu. Oke, ini jam 6 sampai jam 8 full berarti atau ada shift-shiftnya teman-teman? Kita ada shift-shiftnya, ada 3 shift. Jadi ada yang dari jam 6 pagi sampai jam 1, ada yang jam 10 sampai jam 5, ada yang juga dari jam 1 sampai jam 8. Sampai di akhir acara. Oke, berarti memang jam 6 dan jam 8 dibagi jadi 3 shift ya. Ini pasti pertanyaan semua pemirsa yang penasaran. Kira-kira suka duka menjadi pramugari onboard itu seperti apa sih, Kak? Kebanyakan sukanya sih. Oh, kebanyakan sukanya. Udah sukanya aja dong di-sharing. Karena kita udah pasti beruntung, merasa bersyukur terpilih di event ini, terpilih untuk menjadi orang yang membawakan nama Indonesia, menemani delegates juga internasional. Kenal sama orang baru, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang punya pengalaman lebih luas dari kita. Bus listrik yang beroperasi di KTT G20 merupakan pabrikan asal Taiwan dan ada juga produksi dalam negeri milik Universitas Indonesia. Bus-bus ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan bus pada umumnya. Pemirsa, tentu kita penasaran bagaimana sebenarnya kemudi dari mobil listrik. Dan kebetulan Ovi sudah ada di depan bersama Pak Sapridal yang ternyata sebelum mengendarai mobil listrik punya pengalaman mengendarai Transjakarta. Benar ya Pak? Iya, benar. Nah, ini tentu akan ada perbedaan dari mengemudi Transjakarta dan sekarang mobil listrik atau bus listrik. Gimana tuh Pak perbedaannya? Perbedaannya ya, kalau ini mobil listrik biasa kan bapak manual Transjakarta. Nah, ya ini sekedar buat mendukung di KTT G20 lah. Oke, nah pasti punya pengalaman-pengalaman baru juga Pak, karena tadi Bapak bilang ini kan manual, sekarang mulai digital. Susah nggak Pak mengoperasikannya? Tidak. Oh, berarti emang udah ini? Nah, lebih enak lagi Pak, listrik matic. Oke, berarti memang langsung penyesuaian juga dengan mudah ya Pak ya? Iya. Untuk latihan sendiri itu ngabisin berapa waktu Pak? Training kira-kira sebelum akhirnya turun? Training kira-kira 3 hari aja dah. 3 hari? Iya. Perubahan dari manual, terus juga ke digital, training selama 3 hari. Dan pasti bangga ya Pak ya bisa langsung terlibat dalam kegiatan ini? Iya. Oke, silakan fokus lagi Pak Sapridal mengendarai bus listrik. Tentu pemirsa, jadi itulah pengalaman dari Pak Sapridal sendiri yang dulunya membawa kendaraan secara manual, sekarang berpindah membawa bus listrik yang tentu teknologinya tidak usah diragukan lagi. Dan yang paling penting, semua yang ada di sini mulai dari pramugari onboard, lalu juga ada pramudi Pak Sapridal, ini merasa bangga bisa terlibat di perhelatan dunia G20 yang mana Indonesia menjadi tuan rumah di sini.